Jenderal perang Jepang ini kejam banget guys. Dia mendatangi bawahannya yang telah selesai berperang. Bawahannya menceritakan bagaimana kengerian perang yang mereka alami. Pasukan Jepang ini kalah perang melawan pasukan perang Korea Selatan. Pasukan Jepang ini sudah trauma dan takut dengan kondisi perang dan tidak mau lagi ikut berperang. Karena tidak terima dengan kekalahan dan tidak suka dengan rasa takut bawahannya, Jenderal Jepang ini langsung membunuh bawahannya. Kejam banget nggak ya? Bagaimana tanggapan kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Video lengkapnya klik link di deskripsi. Orang ini ternyata adalah seorang mata-mata Jepang guys. Dia adalah pasukan Jepang yang menyamar menjadi seorang biksu dan mengintip latihan militer pasukan Korea Selatan dari atas bukit. Dia mengamati dan mencatat setiap latihan perang yang dilakukan pasukan Korea Selatan guys. Melihat pasukan Korea lagi sibuk pelatihan, dia dan teman-temannya mengambil kesempatan untuk menyusup ke markas Korea Selatan. Dia mencuri beberapa gambar rancangan kapal perang milik Korea Selatan. Ada satu gambar lagi di dinding yang menarik guys. Dia pengen mengambil gambar itu, tapi tiba-tiba dia diserang oleh pasukan Korea. Dan pertarungan di antara mereka tak dapat dihindari. Pasukan Jepang yang menyamar jadi biksu ini kalah dan ditangkap oleh pasukan Korea. Tapi untungnya temannya datang dan menyelamatkannya guys. Wow, beruntung banget ya guys, masih bisa selamat. Kalian pernah nggak seberuntung itu guys? Video lengkapnya klik link di deskripsi. Pasukan Korea ini geram banget guys. Karena kapal perangnya ditembaki meriam terus oleh pasukan Jepang. Karena sudah nggak tahan dengan emosinya, dia langsung naik ke atas kapal berniat untuk menyerang pasukan Jepang. Nih orang berani banget. Pasukan Jepang ini tidak tinggal diam. Mereka langsung menembaki orang ini. Pasukan ini dengan gagah berani maju mendekati kapal Jepang yang menembakinya. Tapi sayangnya seorang pasukan Jepang langsung menembaki kakinya. Dia pun gak bisa jalan lagi. Pasukan Korea yang melihat temannya ditembaki gak terima dan langsung memanah pasukan Jepang itu. Melihat ada yang memanah mereka, pasukan Jepang itu langsung membidikkan senapangnya ke pasukan Korea. Duel panah dan senapang pun terjadi. Pasukan Korea ini kalah dan tertembak. Setia kawan banget ya guys. Siapa nih yang setia kawan? Tulis di kolom komentar ya. Video lengkapnya klik link di deskripsi. Kasihan banget guys wanita ini. Dia adalah seorang mata-mata Korea Selatan yang akan pergi bersama rekannya. Tapi tiba-tiba mereka dihadang oleh pasukan Jepang. Ternyata pasukan Jepang ini sudah lama mengawasi mereka dan mengintai mereka. Mereka terancam ditangkap dan dibunuh guys. Seram banget gak sih? Mereka berusaha melarikan diri, tapi dikepung dari berbagai sisi. Tidak ada jalan lain lagi guys. Mereka mau tidak mau harus menghadapi pasukan Jepang itu. Wanita ini dengan berani menikam pemimpin pasukan Jepang ini dan menyuruh rekannya untuk kabur. Rekan pria ini melompat dari jendela guys dan berhasil kabur menaiki sebuah perahu. Pasukan Jepang yang mengejarnya cuma berhenti di pinggir pantai. Wanita ini dicekik hingga pingsan guys. Kasihan banget ya. Tapi pengorbanannya tidak sia-sia. Dia berhasil membuat rekan prianya selamat. Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Tahanan ini berani banget guys. Saat diinterogasi bukannya takut, dia malah balik mengancam dan tertawa terbahak-bahak guys. Dia malah berusaha menyerang, namun langsung dipukuli dan diseret kembali ke dalam tahanan. Di dalam tahanan, dia banyak merenung tentang perang yang sedang terjadi. Dia kembali menghadap Laksamana Yisunsin dan bertanya, ini perang apa? Apakah ini perang antar negara? Laksamana Yisunsin menjelaskan jika perang ini adalah perang kebenaran melawan kejahatan. Kebenaran di mana pasukan Korea berperang hanya untuk bertahan dari serangan pasukan Jepang yang ingin menjajah negara mereka. Tawanan perang yang bernama Junka juga mengakui kalau Laksamana Yisunsin ini orang yang baik karena bersedia menolong bawahannya sampai dia sendiri harus tertembak. Karena itulah tawanan ini akhirnya bergabung dengan Laksamana Yisunsin. Ternyata kebaikan kita bisa mengalahkan kejahatan. Para pemimpin perang Jepang ini lagi asik pesta guys. Mereka minum teh sambil menonton pertunjukan tarian topeng. Mereka membicarakan rencana perang yang akan mereka lakukan. Mereka yakin akan memenangkan peperangan melawan pasukan Korea karena mereka terdiri dari gabungan dua kekuatan besar,
yaitu pasukan yang dipimpin Jenderal Kato dan pasukan yang dipimpin Jenderal Wakisaka. Lagi asik-asik berbincang, tiba-tiba datang seorang pembawa berita yang menyampaikan jika malam itu pasukan Wakisaka akan melakukan serangan ke markas Korea. Jenderal Kato jadi tersinggung guys, karena rencana tersebut tidak dibicarakan dahulu kepadanya dan keributan terjadi di antara mereka. Mereka mencabut samurainya dan siap bertarung, tapi Jenderal Wakisaka meredakan keributan itu dan menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya itu atas perintah Kaisar Jepang. Siapa nih yang pernah selisih paham dengan temannya? Tulis di kolom komentar ya. Jenderal Jepang ini memerintahkan ke bawahannya untuk tidak mengejar kapal perang Korea di selat perairan yang sempit. Mereka memberikan tanda untuk berhenti mengejar musuh, tapi bawahannya ini keras kepala guys. Dia bernafsu banget untuk menghancurkan kapal musuh. Dia nggak sadar kalau dia masuk dalam jebakan. Kapal Korea ini sengaja memancing kapal Jepang ini untuk mengejar mereka ke selat sempit, agar kapal-kapal Jepang kandas di selat itu. Kapal-kapal Jepang yang mengejar akhirnya kandas di selat yang sempit dan tidak bisa keluar. Kapal Korea memanfaatkan situasi tersebut dengan memutarkan kapalnya dan balik menyerang. Kapal Jepang terkepung dan ditembaki meriam. Kapal Jepang ini hancur satu persatu. Itulah akibatnya guys, kalau keras kepala dan tidak bisa diatur. Siapa nih guys yang punya teman keras kepala dan susah diatur? Tulis di kolom komentar ya. Jenderal Jepang ini udah yakin banget guys akan menang di pertempuran laut karena mereka memiliki kapal perang yang kuat. Kapal perang mereka dilapisi plat besi jadi sukar ditembus dan mereka memiliki strategi perang laut yang baik. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok kapal aneh yang bentuknya seperti kura-kura. Pasukan Jepang ini kaget banget, nggak nyangka akan ada serangan kejutan dari pasukan Korea. Kapal ini menabrak dan menghancurkan kapal-kapal Jepang yang ada di sekitarnya. Kapal-kapal Jepang dihancurkan satu persatu oleh kapal kura-kura ini. Pasukan Jepang kalang kabut dibuatnya. Kapal ini ngeri banget guys, ada kepala naga di depannya. Kepala naganya bisa keluar masuk seperti kepala kura-kura. Dan di sekelilingnya ada meriam yang bisa menghancurkan kapal-kapal musuh. Indonesia punya juga dong kapal perang yang hebat. Tulis pendapat kalian ya guys di kolom komentar. Orang ini adalah seorang tawanan guys. Dia akan dipenggal oleh seorang pasukan Korea. Duh, ngeri banget guys. Entah kenapa pasukan Korea ini berubah pikiran guys. Dia malah membebaskan tawanan ini. Dia mengajak tawanan ini untuk bergabung dengan mereka. Baik banget nih pasukan Korea. Mereka kemudian mengintai musuh dari atas bukit. Mereka kemudian melakukan pertempuran dengan pasukan Jepang yang menyerang negara mereka. Karena telah berhutang budi, nyawanya diselamatkan, tawanan perang ini ikut membantu pasukan Korea. Mereka bertempur habis-habisan, berusaha mengusir pasukan Jepang yang ingin menjajah dari negara mereka. Perang ini bukan perang antar negara, tapi perang antar kebenaran melawan kejahatan. Karena penjajah di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagaimana kalian guys? Setuju nggak kalau penjajahan antar negara harus dihapuskan? Laksamana Angkatan Laut Korea ini jenius banget guys. Dia merancang formasi kapal perang di laut yang bernama formasi sayap bangau. Formasi perang ini didapatnya ketika dia bermimpi. Formasi ini bentuknya seperti sayap bangau yang menjadi benteng laut pertahanan perang Angkatan Laut Korea. Formasi ini sangat kuat dan sukar ditembus oleh serangan musuh. Sekalipun musuh menggunakan formasi anak panah yang sangat tajam, tetap saja tidak mampu menembus formasi pertahanan ini. Bagaimana guys menurut kalian? Keren kan formasi perang kapal ini? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Video lengkapnya klik link di deskripsi. Kapal perang ini legenda banget guys. Kapal ini bernama Bokaisen yang artinya kapal kepala naga. Kapal ini dirancang oleh seorang laksamana angkatan laut Korea bernama Yi Sun Shin. Kapal ini mempunyai senjata rahasia yang tersembunyi dalam kepala naganya. Kepala naganya bisa keluar masuk ke dalam kapal seperti kepala kura-kura. Kapal ini hebat banget guys.
mampu menghancurkan kapal-kapal Jepang yang jumlahnya lebih banyak dan dilapisi pelat besi. Karena kehebatan kapal perang ini, Laksamana Yoshitsune mampu memenangkan berbagai pertempuran laut melawan pasukan Jepang dan berhasil mengusir pasukan Jepang dari Korea Selatan. Keren banget kan guys kapal perangnya? Indonesia punya juga dong kapal perang yang hebat. Yang tahu tulis di kolom komentar ya guys. Video lengkapnya klik link di deskripsi.